Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat bertemu dalam acara Resapi, Renungan Sapaan Iman di pagi hari ini. Untuk pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersekutu dalam doa. Kita hantarkan. Bapa kami surgawi, kami menghadap kehadirat-Mu di pagi hari ini dengan penuh rasa syukur karena berkat Tuhan yang telah kami terima di sepanjang malam ini. Pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesegaran dan kesehatan baru untuk kami semua. Pada pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus memberi penerangan dan membuka pintu hati kami sehingga kami mampu menerima firman-Mu dan mampu pula untuk mewujud nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita baca pada renungan di pagi hari ini, kita ambilkan dari 1 Yohanes pasal 5, ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-9 yang demikian firman-Nya. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sejak awal suratnya, penulis surat yaitu Yohanes telah menyatakan bahwa apa yang ia tuliskan adalah kesaksian mengenai hidup kekal. Kekekalan adalah realitas Allah. Hidup kekal berarti hidup yang digambarkan oleh kekekalan Allah. Sekali lagi, Yohanes menegaskan di akhir suratnya, hidup kekal telah dikaruniakan Allah kepada manusia di dalam Yesus Kristus, Anak Allah, yang telah datang sebagai manusia. Realitas Allah tersebut menyeruak masuk ke dalam realitas manusia. Allah dan manusia yang terpisah oleh dosa bersatu di dalam realisasi intim yang penuh kasih. Yesus, Sang Sumber hidup kekal, telah datang dengan air dan dengan darah. Dengan air berarti merujuk kepada baptisan, di mana Bapa meneguhkan pelayanan Yesus di dunia. Dengan darah berarti merujuk kepada peristiwa salib, di mana melalui kematian Yesus menyelesaikan misinya. Air dan darah menjadi tanda bahwa hidup kekal ada di dalam dan melalui karya Yesus Kristus. Karya Allah melalui Yesus Kristus disaksikan oleh Roh Kudus. Roh yang bersaksi di surga juga bersaksi di bumi. Jadi ada air dan darah dan roh yang memberikan kesaksian. Jadi tidak ada dusta atau kepalsuan
di dalam tindakan penyelamatan Allah. Kesaksian ini tidak dapat disangkal oleh siapapun, sebab Allah sendiri yang memberi kesaksian. Yohanes telah bersaksi mengenai hidup yang kekal karena menyadari bahwa hidup kekal ada di dalam Yesus Kristus. Ia pernah mendengar Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian pernyataan Rasul Yohanes yang tertera di dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 29. Oleh karena itu, melalui suratnya ia bersaksi kepada orang yang tidak melihat Yesus secara langsung agar percaya kepadanya supaya memiliki hidup kekal. Kesaksian akan menuntun seseorang kepada iman, dan iman akan menuntun kepada hidup kekal. Kita akan menikmati hidup kekal karena beriman kepada Yesus Kristus. Kita pun bersyukur kepada orang yang telah bersaksi untuk kita. Pertanyaannya sekarang, apa tugas kita? Tugas kita sekarang adalah meneruskan kesaksian itu kepada orang lain. Memberikan kesaksian itu kepada orang lain agar mereka juga dapat menikmati hidup kekal. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa kembali. Terima kasih ya Tuhan, bahasanya Tuhan telah berfirman kepada kami semua. Kiranya firman yang telah kami dengar dan kami baca bersama ini dapatlah menjadi kuat iman kami kepadamu. Sehingga dengan kekuatan yang Tuhan beri, kami mampu untuk menjadi saksimu di masa sekarang. Kami akan melanjutkan tugas kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa menyertai dan memberi penerangan kepada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa dan permohonan ini kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin.